Bu Sonya, sebagai moderator kita malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, keluarga besar LPF, terima kasih karena malam hari ini saya diminta lagi untuk memberikan permenungan, eh, dan tema kita agak sedikit mengerikan ya para saudara ya. Barangkali ketika melihat ini, tema yang diberikan ini, ada yang tadinya mau ikut untuk hari ini menjadi tidak mau ikut ya. Karena temanya memang sangat angker ya. Tapi saya memang sengaja memilih tema ini karena untuk saya agak jarang ya, eh, tokoh-tokoh spiritual atau tokoh rohani orang-orang kudus itu dia membahas secara mendetail tentang salah satu fase dalam kehidupan kita yang ya barangkali untuk sebagian orang mereka siap untuk menghadapinya, tapi sebagian besar manusia itu tidak siap menghadapinya. Dan pada malam hari ini ya kita mau tidak mau harus siap. Karena ini adalah salah satu realita kehidupan yang akan kita hadapi dalam masa-masa mendatang di kehidupan kita. Persiapan menghadapi kematian. Hari ini kita merayakan Alfonsus Maria di Ligori. Ada banyak sebenarnya tema yang kita bisa gali dari Santo atau orang kudus ini para saudara ya. Karena dia adalah teolog besar ya, teolog moral yang sangat besar dan dikagumi di mana-mana. Tapi saya sekali lagi memilih tema ini sebagai juga permenungan untuk diri saya sendiri ya, sebagai kalau dulu ada teman saya yang mengatakan dalam khotbah itu sebelum dia berkhotbah pada misa arwah atau misa peringatan ya atau bahkan misa kematian itu dia selalu menyebut hadirin yang hadir itu dengan istilah camat ya. Selamat pagi para camat yang terkasih. Artinya camat itu untuk dia calon-calon mayat itu para saudara ya. Saya para saudara itu adalah calon-calon mayat. Karena itu saya memilih tema ini dan saya berani untuk juga menyebut para saudara pada malam hari ini sebagai camat-camat yang terhormat, ya, camat-camat yang terhormat. Nah, para saudara ini saya mengambil permenungan ini dari buku yang ditulis oleh Alfonsus Maria di Ligori. Dia membicarakan secara khusus apa sih persiapan kita menjelang kematian itu. Ya, haruskah kematian itu dipersiapkan? Nah, mengapa untuk kita kematian itu perlu dipersiapkan? Ini pertanyaan saya yang juga sebelum membaca buku ini, kan buku ini tidak ada dalam bahasa Indonesia. Saya mendapatkannya dalam bahasa Inggris dari seorang teman yang memang mereka, jadi Alfonsus Ligori ini adalah guru mereka, pendiri mereka. Saya meminta dan mereka memberikan. Saya membacanya, sebelum saya membaca, saya bertanya, mengapa ya kematian itu perlu dipersiapkan? Ya. Nah, para saudara, dalam Pengkhotbah bab 9 ayat 5 dikatakan, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Dalam arti apa? Hanya orang yang sadar dan menyadari bahwa saat ini dia hidup, para saudara, dia pasti akan juga memikirkan tentang kematian. Dan bersyukur kalau kita pernah memikirkan kematian itu. Bahkan setiap hari harus memikirkan tentang kematian itu. Ya. Tetapi kita hendak menyadari juga bahwa kematian itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Untuk kita, kematian itu adalah pintu untuk memasuki kehidupan baru. Dan kehidupan yang baru itu sama sekali kita tidak tahu seperti apa. Tapi bahwa janji yang diberikan kepada kita, para saudara, yang dikatakan sendiri oleh Yesus kepada kita, dia menjanjikan kehidupan yang baru itu. Nah, dalam rangka memasuki kehidupan yang baru itu, mau tidak mau kita perlu mempersiapkan diri.
Jika kematian itu bukanlah akhir, dan menarik sebenarnya ya. Kalau di sini dikatakan bahwa kematian itu hanyalah pintu. Pintu untuk dari menuju kepada, ya. Jadi dari tempat di mana kita berada sebelumnya untuk memasuki suatu lingkungan atau kehidupan yang sama sekali berbeda dan baru, saudara. Ketika saudara memasuki pintu ini, artinya pada saat itu kita bisa kita mengatakan bahwa selesai saya dengan kehidupan saya yang lama, dunia saya yang lama selesai. Saat pintu itu dibuka, saudara masuk, pintu itu kembali ditutup. Pada saat itu saudara tidak bisa kembali lagi, ya. Dan inilah kematian itu bagi kita. Dia bukanlah akhir dari segala-galanya. Maka dia hanyalah pintu untuk memasuki kehidupan yang baru. Maka para saudara perlu kita persiapkan. Dan Alfonsus Maria de Ligori, saya kira dia sebenarnya tidak memberi kita hal-hal yang baru. Nanti kita akan lihat, ya. Sudah sering kali kita dengar, tapi mungkin kita abaikan itu selalu. Pesan-pesan yang kita dengar karena saya yakin para saudara juga adalah orang-orang yang sering hadir dalam setiap kali perayaan misa arwah atau peringatan orang meninggal atau apapun itu. Ya. Nah, para saudara, hidup dan mati itu adalah dua diksi yang sangat penting dalam hidup manusia. Ada kelahiran yang menandai permulaan kehidupan kita, kemudian kita diberi kesempatan untuk berada di dalam waktu dan menuju kepada suatu titik final. Suatu titik start yang juga akan berakhir dengan finish. Ya, seorang yang sungguh-sungguh bijaksana, tentu dia tidak hanya berfokus pada awal dari atau garis start, tapi dia juga akan mengarahkan perhatiannya pada garis finish yang disebut dengan kematian itu. Dan sayangnya memang para saudara, ketika kita lahir di dunia, pada saat itu kita bergerak menuju kematian itu. Ya. Di antara kedua tonggak itulah manusia mengukir karya terbaiknya. Karya terbaik kita para saudara. Ya. Di antara hidup dan mati itu. Ya. Nah, durasi atau jarak perjalanan dari tonggak hidup dan ke tonggak mati itu amat relatif dan tak ada rumus baku tentang itu yang mampu dibuat oleh manusia. Tak ada rumus baku para saudara. Ya. Adapun pada saat ini mungkin berkembang tips, ya, bagaimana untuk bisa menghadapi kematian dengan baik. Ya, ini misalnya kan tenaga-tenaga medis atau mereka yang berkecimpung di dunia kesehatan, mereka menawarkan kepada kita tips hidup sehat, ya. Tapi mereka tidak pernah mengatakan dengan baik itu kepada kita persisnya rumus tentang akhir dari kehidupan kita. Bagaimana persisnya kehidupan kita berakhir. Durasi itu tidak terukur atau tidak ada standar tentang itu. Baik yang tua maupun yang muda, yang kaya maupun yang miskin. Orang yang sangat terkenal maupun yang tidak dikenal sama sekali. Jadi tidak ada durasi yang pasti tentang itu, ya. Tidak ada ukurannya para saudara. Ya, karena yang kaya mati, yang miskin juga mati. Seorang imam mati, umat biasa pun mati para saudara. Tidak karena prestasi, bukan karena prestasi. Kalau kita berbicara tentang prestasi, orang yang mengukir prestasi yang paling paling megah sekalipun para saudara, dia akan menghadapi yang namanya dia memiliki kehidupan lalu kemudian akan berakhir juga dengan kematian. Bukan juga karena amal, kebajikan, suku, agama, ras, antar golongan. Sampai hari ini semua manusia yang pernah lahir, hidup, lalu akan berujung pada kematian. Ya. Nah, durasi kehidupan manusia itu menjadi ranah Sang Pencipta. Ini kita sudah tahu dengan baik ini para saudara. Tak ada yang bisa mengganggu gugat, ya, wewenang absolut yang dimiliki oleh Allah. Ya, misalnya kan ada orang-orang pintar yang mengatakan, oh, sisa hidupmu hanya sampai sekian, tapi ternyata Tuhan menghendaki lain. Ada rumus yang dibuat oleh manusia
itu sama sekali tidak bisa mengubah rumus abadi yang telah ditetapkan oleh Allah atas kita semua. Ya, hal itu menjadi hak, ya, hak penuh, ya, dan tidak bisa diganggu gugat dari Tuhan Allah. Ya, nah, maka kita melihat ini para saudara, si Alphonsus Maria de Ligori pada bagian-bagian pertama dalam bukunya itu persiapan menghadapi kematian, dia memunculkan lagi apa yang dikatakan di dalam kitab suci tentang hakikat kita, identitas kita para saudara, ya, sebagai debu tanah, ya. Gambaran diri yang akan mati. Hmm. Dalam Yesaya bab 14 ayat 11 dikatakan, "Pertimbangkanlah bahwa engkau adalah debu, dan kepada debu engkau akan kembali. Hari akan tiba ketika engkau harus mati dan ditempatkan dalam kubur, di mana cacing akan menutupimu." Pertimbangkanlah ini baik-baik. Pada poin ini kita sudah bisa melihat para saudara dan bisa menyimpulkan sendiri bahwa persiapan menghadapi kematian juga itu antara lain dengan melihat bahwa diri kita ini hanyalah debu tanah. Selalu melihat itu. Pengakuan bahwa Allah lah yang memiliki segala-galanya, sementara kita ini hanyalah debu tanah di hadapan Allah. Ya. Pertimbangkanlah ini dengan baik, supaya kita tidak mudah terjebak dalam sebuah apa namanya itu ya, kepongahan istilahnya itu, kemegahan diri yang melihat diri kita itu terlalu di atas segala-galanya, ya. Bahwa kita ini hanyalah debu tanah. Pada saatnya kita akan kembali dan hidup di bawah di dalam pangkuan Ibu Pertiwi ini. Nah, untuk melihat dengan lebih jelas apa sebenarnya kamu, kata Alphonsus Maria de Ligori, pergilah ke sebuah kuburan, renungkanlah debu, abu, cacing, dan bersusah hati. Pergilah ke kuburan. Saya kira kalau kita melakukan ini setiap kali, siapa sih yang mau dan betah untuk tinggal di pekuburan, para saudara? Kecuali ya kalau macam pekuburan-pekuburan modern sekarang, barangkali kita akan mengatakan, yuk kita berkemah di kuburan gitu, ya, sambil menikmati sunset dengan hidangan yang kita siapkan, duduk di San Diego misalnya, untuk kita yang ada di daerah Jakarta dan sekitarnya, ya, kita akan menikmati sunset di sana dan sejenak kita tidak menyadari bahwa itu adalah kuburan, ya. Tapi coba kita pergi ke kuburan-kuburan lain yang ada di sekitar kita. Melewati tempat itu saja kita sudah mulai berpikir berapa kali untuk melewati itu sendiri. Apalagi kalau disuruh untuk datang dan melihat dan merenungkan tentang kematian kita di kuburan itu. Pada suatu ketika saya mengunjungi sebuah kuburan, para saudara. Pada waktu itu kesempatan retret dan pemimpin retret kami itu meminta kami untuk persis merenungkan tentang kematian, mati terhadap diri gitu ya, dengan mengunjungi kuburan. Nah, di pintu gerbang kuburan itu ada sebuah tulisan yang membuat saya cukup tersentak dengan kalimat yang singkat, kira-kira demikian bunyinya. Hari ini aku, besok kamu, ya. Wah, saya sudah mau masuk ke dalam daerah pekuburan itu, tapi melihat tulisan itu saya sudah kembali berpikir, wah, iya benar juga ya. Hmm. Bahwa saya bisa sungguh-sungguh merenungkan tentang kematian itu ketika sungguh-sungguh berada dalam situasi atau dalam lingkungan di mana saya berhadapan dengan realitas kematian itu. Di sana saya merenungkan bahwa saya adalah debu. Di sana saya merenungkan bahwa saya adalah cacing. Dan itu, saudara, saya tidak tahu para saudara ya, ketika mengikuti misalnya misa arwah, ya, mendengarkan renungan yang atau khotbah yang disampaikan oleh pemimpin perayaan itu. Pada saat itu, bukankah kita juga ikut dibawa pada momen atau kita membayangkan proses berakhirnya kehidupan kita, yang akan kembali menjadi debu, cacing, dan
lain sebagainya. Kalau saudara tidak memikirkan itu pada saat mengikuti perayaan Ekaristi, saat orang-orang atau rekan-rekan kita itu meninggal, ya berarti perlu dipikir, perlu direnungkan itu ya. Apakah saudara sungguh ada di sana atau tidak? Itu. Sehingga saya selalu berkata pada saat misa arwah itu, maaf, khotbah ini bukan untuk orang yang sedang meninggal ini, ya. Dia sudah selesai. Khotbah ini ditujukan kepada kita saat ini, para saudara, ya, keluarga dari yang meninggal, saudara-saudara yang menjadi rekan dari yang meninggal ini. Saatnya kita akan menghadapi ajal yang sama seperti saudara kita ini. Ya, kita renungkan itu, para saudara. Maka dalam itu dia mendoakan begini di bukunya, dia Alfonsus ini. Ya para kudus, kamu yang karena cinta kepada Allah, yang kamu cintai sendiri di dunia ini, tahu bagaimana menaklukkan tubuhmu. Dan sekarang tulang-tulangmu dijaga dan dihargai sebagai benda suci dalam tempat peribadatan berlapis emas. Dan jiwamu yang diberkati bersukacita di hadapan Allah. Mengapa Alfonsus mengambil atau membuat sebuah doa yang seperti ini, para saudara? Dia melihat atau membuat perbandingan bagaimana perlakuan terhadap tentu saja yang dilakukan oleh manusia karena iman akan Allah yang berbelas kasih itu. Bagaimana orang kudus selama mereka hidup di dunia ini, mereka memperlakukan diri mereka seperti apa di hadapan Allah. Mereka pasti melihat diri mereka hanyalah debu, karena itu tidak ada kesombongan. Ya, mereka melihat diri mereka hanyalah cacing, karena itu mereka hidup dalam ketaatan, kemiskinan, cinta yang total kepada Allah. Selama hidup di dunia, ya, selama hidup di dunia, orang-orang kudus itu adalah orang-orang yang memikirkan justru kematiannya, ya, hidup setelah matinya mereka. Karena itu mereka sudah selesai sebenarnya dengan dunia, ya. Perjuangan mereka selama di dunia itu adalah bagaimana mereka bisa berdiri berlawanan dengan dunia. Mereka boleh ada di dunia, tapi mereka harus mengatakan kami bukan dari dunia. Itulah sebabnya saat orang-orang kudus itu meninggal, para saudara, coba lihat sekarang bagaimana seorang setelah dikanonisasi menjadi orang kudus, misalnya, mereka ditempatkan pada tempat yang istimewa. Orang-orang datang itu menghormati jasad mereka, ya. Orang-orang itu mengumpulkan tulang-tulang mereka dan menjadikannya sebagai benda yang dikuduskan, disucikan. Tapi orang-orang yang selama hidupnya, para saudara, ya, selama hidupnya tidak pernah memikirkan atau mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah atas dirinya, mereka tidak akan pernah diperlakukan seistimewa ini, bahkan oleh manusia. Ya, Allah pasti, ya, para saudara, kita sudah tahu konsekuensi untuk orang-orang yang meninggal, lalu kemudian selama hidupnya dia tidak berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, di mana tempat mereka? Kita sudah tahu itu. Ya. Maka ini yang pertama dikatakan oleh Alfonsus. Renungkanlah selalu bahwa engkau hanyalah debu tanah. Dalam deskripsi tentang kematian ini, kamu melihat dirimu sendiri dan apa yang suatu hari nanti kamu akan menjadi. Debu engkau dan kepada debu engkau akan kembali. Renungkanlah karena dalam beberapa tahun, bahkan mungkin beberapa bulan, dan bahkan beberapa hari kamu akan menjadi seonggok kebusukan dan cacing. Dengan memikirkan ini, Ayub menjadi seorang kudus. Di sana di dalam kitab Ayub dikatakan, kepada kebusukan kukatakan, engkau adalah Bapakku. Kepada cacing kukatakan, engkau adalah saudaraku dan saudari. Jadi, apa yang dikatakan oleh Alfonsus Maria di Ligori ini? Supaya kita berdamai dengan realitas kematian itu. Jadi tidak berusaha untuk menolaknya. Karena berdamai dengan realitas kematian itu yang memungkinkan kita untuk bisa menghadapi kematian itu dengan gentle sebagai seorang pengikut Kristus. Ya, ada orang yang begitu takut dengan kematian. Ya, saya para saudara ya, sampai dengan saat ini saya mengatakan dalam doa-doa saya, Tuhan kalau boleh ya beri saya kesempatan untuk bisa menikmati kehidupan lebih lama
gitu ya. Karena apa? Karena ya saya masih ya berusaha untuk memperbaiki kehidupan saya setiap hari dalam keseharian saya. Saya seorang imam yang boleh dikatakan masih cukup muda untuk bisa melakukan suatu hal-hal yang besar dalam hidup. Hal-hal besar yang sesuai dengan apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah. Kalau boleh Tuhan, ya. Itu doa saya setiap hari, Bang Saudara. Lalu saudara jangan mengatakan, oh, pastor dengan demikian menolak kematian. Tidak, bukan menolak kematian, ya. Tapi ini yang saya doakan selalu supaya saya bisa menghadapi kematian saya itu dengan persiapan yang sungguh-sungguh, berdamai dengan kematian itu, melihat kematian itu sebagai saudara, bahkan di sini dikatakan sebagai bapak, sebagai bapak para saudara, ya. Hmm. Saudara pernah dengar cerita tentang ada seorang bapak, dia eh, pada suatu malam malaikat maut itu datang dan mau menjemput dia, gitu ya. Dia mengetok pintu pintu rumah itu, lalu si bapak itu membukanya. Malaikat maut itu katakan apa? Saya datang pada malam hari ini mau menjemput engkau. Kemana? Ya, pemilik kehidupan memerintahkan saya untuk menjemput engkau dan engkau harus berjalan bersama dengan saya malam ini. Lalu karena terus-menerus didesak, para saudara, si bapak tua ini katakan, nanti kamu boleh datang lagi, tapi saya harus persiapkan diri dulu dengan baik, ya. Pulanglah dulu, ya. Nanti kamu bisa datang lagi. Oke, dia pulang, lalu dia memerintahkan anaknya, si bapak tua ini, untuk mempersiapkan kuda yang paling kencang larinya. Dia katakan, nak, carilah untuk bapak kuda yang paling kencang larinya. Lalu taruhlah di dalam tas, ya, emas, uang, dan harta-harta kita yang lainnya. Karena malam hari ini saya akan melarikan diri dan meninggalkan rumah ini. Ya, lalu anaknya melakukan itu para saudara. Dan dia berlari sekuat tenaga, ya para saudara, dengan kudanya. Dia menunggangi kuda itu, lalu kurang lebih kalau diibaratkan dari Bandung dia sudah sampai di daerah Cikampek. Ya, sampai di sana dia mengatakan, dia datang, saya sudah nggak ada lagi di rumah nih, ya. Rasain dia, ya. Lalu dia tidur, dan ketika dia tertidur dan sedang bermimpi, tiba-tiba ada seorang yang menggoyang ujung kakinya, ya. Ketika dia membuka mata, dia lihat ternyata orang yang saat itu menggoyang kakinya itu adalah orang yang tadi itu datang menjemput dia di rumah. Lalu dia katakan, kenapa kamu bisa menemukan saya di sini? Siapa yang memberitahu bahwa saya ada di sini? Pasti anak saya. Lalu malaikat maut itu katakan apa? Saudara, kemana kamu mau berlari? Ke atas gunung, kamu berlari, ke atas gunung juga saya akan berlari mengejarmu. Ke dalam lautan kamu berlari, ke dalam lautan juga saya akan mengejarmu. Jadi tidak usah melarikan diri lagi. Inilah saat bagimu untuk berjalan bersama dengan saya kembali kepada Bapa. Wah, ini eh, ketika mendengar kisah ini para saudara, kita sebenarnya dalam diri kita sebagai manusia, kita selalu berhadapan dengan konflik seperti ini. Belum bisa berdamai dengan kenyataan bahwa kita akan mengalami kematian. Kita akan mati, ya. Karena kita terus mencoba melarikan diri darinya. Kita melarikan diri dari kematian, tapi kita tidak tahu bagaimana cara untuk bisa menghadapi kematian itu dan akhirnya kita bahagia pada saat kematian. Ya. Nah, para saudara, kita akan melanjutkan lagi, ya. Semua orang akan berakhir dengan kematian. Bagi mereka yang hidup berdasarkan dunia, hanya mereka yang menikmati hal-hal dunia ini, kesenangan, kekayaan, kegemerlapan, dianggap bahagia. Namun kematian mengakhiri semua kebahagiaan di dunia ini. Sebab apa itu hidupmu? Sebatas uap yang hanya kelihatan untuk sesaat, kata Yakobus. Semua orang akan mati, para saudara. Katakan sekarang saya akan mati, ya para saudara.
Katakan itu, ya. Saya akan mati, saya akan mati, saya akan mati. Bukan meminta supaya Tuhan supaya segera saya mati, tidak, ya. Barang-barang dunia ini terlihat kelihatannya saja besar para saudara. Tetapi sebenarnya mereka tidak ada artinya apa-apa. Seperti tidur, mereka hanya berlangsung sebentar, kemudian semuanya lenyap. Apapun yang saudara miliki, ya, apapun yang saudara miliki. Dalam buku yang ditulis oleh Alphonsus Maria di Ligori itu, dia menggambarkan dengan sangat baik tentang realita semua orang akan mati ini. Jadi ada seorang petani, ya, yang dia katakan, ya, petani itu sorry, bukan petani, ada seorang bangsawan yang dikagumi pada masa-masa di mana dia berjaya. Dia hebat dalam peperangan, dia paham dengan baik strategi untuk mengalahkan musuh, untuk merebut lahan-lahan baru, memperluas untuk ekspansi kerajaannya. Begitu orang mendengar namanya, orang itu menjadi sangat takut. Sampai begitu disegani para saudara, ketika orang bertemu dengan orang ternama di kerajaan itu, mereka sampai menutup mata supaya tidak melihat, karena kalau melihat berarti mereka akan menghadapi naasnya pada saat itu, ya. Tapi apa yang terjadi pada saat kematian para saudara? Ketika dia ditempatkan di dalam istana, ya, lalu orang datang satu persatu melayat orang ini. Tak ada satupun yang mau masuk, tak ada satupun yang mau masuk karena bau busuk dari dalam, ya. Meskipun dipenuhi dengan bunga dan lain sebagainya, didekorasi sedemikian rupa, tapi orang tidak mau masuk. Lalu di kanan kiri dimainkan musik dengan berbagai macam jenis alat musik, ya, dimainkan. Tapi tak ada satu yang masuk kecuali seorang kudus, ya, yang duduk dan diminta untuk menjaga si bangsawan itu atau orang kerajaan itu. Dia hanya memandang kepada si jasad si orang yang sudah ada di dalam peti itu, dan dia katakan apa? Wahai engkau, ya, saudara yang malang, pada waktu engkau hidup, engkau memiliki segala-galanya. Ketika engkau saat ini sudah mati, bahkan keluargamu sendiri tak ada yang mau melihat. Beginikah akhir dari setiap kehidupan manusia yang memiliki dunia? Dia bertanya begitu para saudara. Beginikah akhir dari kehidupan orang-orang yang melekat dengan dunia selama hidupnya? Kalau seperti ini kenyataannya, mulai saat ini saya akan menanggalkan segala-galanya dan hidup untuk berdamai dengan realitas kematian itu. Para saudara, di sini pada bagian ini Alphonsus mengingatkan kepada kita tentang ketakberdayaan dari segala hal yang kita miliki pada saat ini. Maka benar Yesus katakan kepada kita, apa yang Yesus katakan itu, ya? Tinggalkan segala-galanya, ya. Atau jangan melekat pada dunia. Karena dunia ini seperti uap yang muncul seketika juga itu akan hilang. Saya kira pada bagian ini tidak usah diperpanjang karena toh kita semua sudah memahami ini dengan sangat baik. Segera singkirkanlah dirimu dari segala sesuatu yang memisahkan atau yang dapat memisahkanmu dari Allah. Mari sekarang kita melepaskan semua kasih kita terhadap barang-barang dunia sebelum kematian mengambilnya dari kita dengan paksa. Ya. Nah, juga yang dikatakan tentang singkatnya hidup kita para saudara. Singkat sekali hidup kita ini. Ya, siapa sih yang mengalami saat ini bahwa hidupnya itu akan menjadi sangat abadi? Hidup kita menjadi sangat singkat. Semua orang tahu bahwa mereka harus mati. Tetapi kesalahan yang dilakukan begitu banyak orang adalah mengira bahwa kematian itu begitu jauh sehingga tidak akan pernah mengejar mereka. Itu kesalahan yang terjadi dan hampir pasti dialami oleh begitu banyak orang saat ini. Tapi saya katakan Alphonsus katakan kematian itu seperti dia berdiri di balik pintu.
Pada saat ketika saatnya tiba, dia akan mengetuk pintu, dan mau tidak mau kita akan membuka pintu itu, dia akan masuk dan mengambil kita pergi. Maka dia, kalau diibaratkan seperti itu para saudara, begitu dekat kematian itu dengan kita. Dia berada di balik pintu, bersembunyi di balik pintu. Pintu rumah kita para saudara. Ya, nah, kematian datang untuk menemui kita lebih cepat daripada seorang utusan. Dan kita setiap saat berlari menuju kematian. Setiap langkah yang kita ambil, setiap nafas yang kita hirup, kita mendekati kematian. Semakin hari tubuh kita mulai berkurang dayanya. Semakin hari rambut kita mulai semakin putih. Tapi tentu saja kematian itu tidak melihat itu para saudara ya. Tapi kita sekarang sedang bergerak menuju kepada kematian. Dan hidup itu menjadi sangat singkat. Hmm. Dan kita juga tahu bahwa tidak pasti itu waktu kematian itu. Tidak pasti. Tidak ada yang lebih pasti daripada kematian. Tetapi tidak ada yang lebih tidak pasti daripada waktu kematian. Bahwa pasti bahwa kita akan mati. Tapi sangat tidak pasti kapan waktunya para saudara. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jadi pasti saya akan mati. Tapi waktunya kapan itu tidak pasti. Setiap orang tahu bahwa dia harus mati, tetapi kesalahan yang dilakukan oleh begitu banyak orang sekali lagi adalah membayangkan bahwa kematian itu begitu jauh. Nah, ketika setan menggodamu untuk berbuat dosa dengan mengatakan bahwa besok setelah dosa dilakukan kamu akan pergi ke pengakuan. Oke, kamu akan pergi ke pengakuan besok, ya. Jadi karena itu buatlah dosa sekarang ini. Tinggal pergi ke pengakuan. Hmm. Tapi Alfonsus katakan, jawablah kepadanya dengan cara ini. Bagaimana aku tahu bahwa hari ini mungkin menjadi hari terakhir hidupku di bumi? Jika jam atau saat itu di mana aku berdosa terhadap Allah akan menjadi yang terakhir bagi diri. Kalau orang memikirkan bahwa dia akan mati, dan bahwa kematian itu menjadi tidak pasti kapan saatnya, maka yang perlu saya pikirkan saat ini bahwa bahkan 5 menit setelah ini saya bisa mati. Saya bisa mati. Dan kalau saya sudah memikirkan itu, pasti saya tidak akan mudah untuk yang namanya itu tergoda jatuh ke dalam dosa. Saya tidak akan mengalami itu karena saya sudah memikirkan bahwa waktu saya itu menjadi sangat dekat. Karena waktu saya sangat dekat, maka saya mencoba menghindari yang namanya dosa. Coba bayangkan jika spiritualitas ini hidup dalam diri kita setiap hari, para saudara. Ya, jadi takut untuk melakukan dosa itu bukan karena takut mendapatkan hukuman dari manusia, bukan. Takut melakukan dosa menurut Alfonsus ini karena barangkali 1 menit setelah saya melakukan dosa itu saya akan mati dan saya tidak sempat untuk melakukan pengakuan dosa. Ya. Jadi itu dia katakan tidak pasti waktu kematian itu ya. Nah, kematian orang berdosa. Mereka yang hidup dalam dosa akan mati dalam dosa. Kamu akan mati dalam dosamu itu dalam Yohanes bab 8 ayat 21. Para pendosa mungkin berusaha mengusir ingatan dan pikiran akan kematian untuk mencari kematian dalam kehidupan, kedamaian dalam kehidupan berdosa mereka. Orang berdosa, dia tidak akan memikirkan tentang kematiannya, para saudara. Hanya orang yang hidup di hadapan Allah yang akan memikirkan kematiannya. Karena orang berdosa, dia katakan bahwa ini hidup saya, ini area saya yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Kalau saya akan berakhir dengan kematian yang kekal, oke, itu sudah menjadi nasib saya. Tapi orang yang mengejar kekudusan di hadapan Allah, dia tidak bisa berpikir seperti itu. Maka para saudara, kematian orang berdosa itu kita tahu bagaimana apa akhir darinya, ya. Kematian orang benar sebaliknya. Allah jauh lebih peduli tentang keselamatan kekal kita daripada iblis peduli tentang kebinasaan kekal kita. Karena Allah mencintai kita jauh lebih daripada iblis membenci kita. Ingat para saudara, ya mungkin saat ini kita mengatakan saya orang yang sangat berdosa. Tuhan mencintai kita. Dan dia menginginkan supaya kita segera keluar dari keberadaan kita sebagai orang berdosa. Tapi si iblis katakan apa? Dia mengatakan ya lakukan lagi. Kamu masih punya kesempatan besok. Tapi Allah katakan apa? Berbaliklah kepadaku dan jangan melakukan dosa lagi.
Ya, kematian orang yang mencintai Allah tidak disebut kematian, melainkan tidur. Sehingga dia benar-benar dapat mengatakan, aku akan berbaring dengan damai dan tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membuat aku hidup dengan aman. Ya, sehingga kadangkala melihat orang yang sudah meninggal itu di dalam petinya, di dalam peti jenazah itu seperti orang yang sedang tertidur, para saudara. Dan memang keyakinan kita ini dalam Mazmur bab 4 ayat 9 dikatakan, dia atau orang yang sudah meninggal itu seperti orang yang sedang tidur, ya. Dia yang telah mencintai Allah akan menikmati buah dari semua perbuatan baiknya. Buahnya itu tidak kita mungkin rasakan, kita dapatkan penuh pada saat ketika kita masih hidup, para saudara. Tapi buah dari kebaikan yang kita upayakan dan berkat rahmat yang kita peroleh dari Allah, itu bisa kita nikmati pada saat kita melewati pintu kematian itu dan masuk ke dalam sebuah kehidupan yang baru bersama dengan Allah. Kita akan memakan buah yang kita hasilkan sendiri selama kita berada di dunia ini. Sehingga dalam beberapa waktu yang lalu kita mendengar Injil selalu mengatakannya, para saudara. Ya, uh, gandum di tengah-tengah ilalang, ya. Gandum di tengah-tengah ilalang. Gandum itu dia dihimpit terus-menerus oleh ilalang itu. Tapi pada saatnya ketika masa panen itu tiba, gandum itu dikumpulkan berberkas-berkas, ya. Demikian pun ilalang itu dikumpulkan berberkas-berkas, tumbuh bersama-sama, tapi lihat perlakuan yang diberikan kedua-duanya itu berbeda. Yang satunya dikumpulkan dan menjadi milik Allah, hidup atau ada di dalam lumbung Allah, tapi yang satunya itu apa yang dilakukan oleh apa setelah kematian kita itu, ilalang itu dikumpulkan lalu dilemparkan ke dalam api, lalu hangus terbakar dalam api abadi. Ini para saudara, ya, tentang kematian orang benar dan kematian orang berdosa, ya. Nah, sekarang kita melihat sebelum kita berakhir sebentar, ya, nilai penting waktu. Untuk saya saat ini, para saudara, kita perlu melihat dan menyadari bahwa penting sekali untuk melihat bahwa waktu itu sangat berharga. Berharga sekali, ya. Waktu itu adalah harta yang tidak dapat ditemukan dalam kehidupan ini. Tidak ada waktu di surga maupun di neraka, ya para saudara. Artinya kalau waktu itu diberikan kepada kita saat ini, Tuhan mengendaki supaya waktu itu digunakan dalam rangka untuk persiapan kita memasuki kehidupan yang baru itu. Ya, kalau saudara diberi kesempatan untuk menikmati umur yang panjang, ya, atau hari ini saudara berulang tahun dan doa saudara itu adalah, Tuhan semoga saya diberi waktu lagi, ya, semoga saya berumur panjang. Oke, kamu diberi umur yang panjang, tetapi kamu harus ingat waktumu itu haruslah menjadi waktu sebagaimana yang dirancang Tuhan untukmu. Ya, bagaimana kita menghabiskan waktu kita, para saudara, hari ini, pada saat ini? Dan dengan alasan apa kita menunda-nunda apa yang bisa kita lakukan hari ini hingga besok? Jika hari ini adalah hari di mana kita bisa menentukan untuk keselamatan kekal kita, lakukan itu, jangan menunda-nunda. Pastor, saya mau mengaku dosa hari ini. Oke, datang dan lakukan itu. Besok saya tidak tahu, Pastor, apakah saya melakukan dosa lagi. Tidak masalah, ya. Tapi bahwa hari ini kamu sudah mempersiapkan kematianmu dengan mengakukan dosamu itu, mengikuti perayaan Ekaristi, ya. Itu sudah menjadi sebuah apa? Momen di mana kamu sungguh-sungguh menghargai waktu. Jangan membuang-buang waktu, para saudara, ya. Apalagi membuang-buang waktu itu untuk hal yang sangat tidak penting dalam kehidupan kita. Saya bersyukur karena kita semua, saya kira, adalah orang-orang yang sangat menghargai waktu. Karena itu kita mengisi waktu itu dengan mendengarkan permenungan yang mungkin secara sekilas saudara dengar, oh itu kan sudah terlalu sering kita dengar. Oke, tapi kita perlu mendengar berkali-kali. Ya tidak, para saudara. Ya, kita perlu mendengar supaya kita diingatkan terus-menerus. Karena pada dasarnya kita manusia ini adalah orang yang paling mudah untuk melupakan semua hal yang sudah kita dengar dan kita dapatkan. Paling mudah, ya. Wahai waktu yang dihinakan, pada saat kematian dunia akan sangat menginginkanmu.
Ya, orang yang sudah mati mungkin berharap bahwa mereka akan diberi waktu lagi. Ingat kisah tentang orang miskin, si Lazarus yang miskin itu ya, para saudara, orang kaya ya. Nah, orang kaya itu kan setelah mati dia dia berdoa, tolonglah ya, eh, bantu saya begitu. Lalu karena dari sana dikatakan, oh tidak bisa, sudah selesai. Waktumu untuk berubah itu sudah, kamu sudah diberi kesempatan, tapi kamu tidak menggunakan waktu itu dengan baik. Oh kalau begitu izinkan saya dulu untuk kembali kepada keluarga saya dan mengingatkan mereka supaya mereka menggunakan waktu dengan baik. Tapi kan Tuhan Allah katakan apa? Biarlah mereka ya, biarlah mereka mengatur kehidupan mereka, menggunakan waktu mereka sendiri ya. Jadi engkau tidak lagi punya wewenang untuk atau tidak punya kesempatan untuk menggunakan waktu yang sudah diberikan secara secara luas oleh Allah untuk kita sekalian selama kita hidup, para saudara. Itu yang diinginkan oleh orang yang sudah mati ya, para saudara. Mereka akan menginginkan 1 tahun lagi. Tuhan, kalau boleh 1 tahun lagi. Oke, kalau 1 tahun lagi terlalu lama, mungkin 1 bulan lagi. 1 bulan terlalu lama, mungkin satu minggu atau 1 hari lagi Tuhan. Ya, itu yang diminta para saudara. Nah, sekarang kita akan mau melihat lalu bagaimana kita menghadapi kematian kemudian. Eh, Maaf, buku yang ditulis oleh Alfonsus Maria di Ligori ini sebenarnya dia tidak hanya membahas tentang kematian para saudara, ya, tapi juga membahas bagaimana keadaan kita pada saat kita sudah berada atau menghadapi yang namanya penghakiman kekal, lalu kemudian bagaimana keadaan kita atau jiwa-jiwa orang yang benar setelah mereka mati, kemana, itu juga sudah dibahas secara khusus di dalam buku ini. Tapi dalam kesempatan malam hari ini karena keterbatasan waktu, saya hanya sampai pada persiapan ya, persiapannya menjelang kematian itu. Nah, sekarang kalau mau ditanya, gimana sih menurut Alfonsus Maria di Ligori ini? Persiapan apa saja yang penting dalam rangka menghadapi kematian itu? Dia memberi kita rahasianya, para saudara. Dia katakan apa? Jangan sia-siakan waktu untuk melemparkan dirimu di kaki Tuhanmu yang disalibkan. Gunakan waktumu setiap kali untuk datang kepada kaki Tuhan Yesus. Dan apa yang kamu katakan di sana, Tuhan, ampunilah aku orang yang berdosa ini. Itu yang dikatakan oleh Alfonsus Maria di Ligor. Sehingga waktu-waktu kita, para saudara, yang tersisa saat ini, gunakanlah untuk melihat bahwa memang sebenarnya kita ini orang yang paling tidak pantas. Dan kita memohon belas kasih Tuhan setiap kali datang ke kaki Yesus memohon supaya dia mengampuni kita. Hanya itu cara yang paling menurut Alfonsus ini ya. Cara yang paling baik untuk menghadapi kematian yang akan kita temui pada saatnya. Jangan sia-siakan waktu. Yang kedua, berterima kasihlah kepadanya atas waktu yang diberikannya. Dengan rahmatnya agar kamu dapat menyucikan hatimu di hadapannya. Berterima kasihlah. Sehingga pada malam hari, sebelum saudara mungkin pergi tidur ya, berdoalah dan berterima kasihlah pertama-tama. Karena sehari yang saudara telah lewati. Dan baik kalau misalnya saudara mengevaluasi diri, apa yang telah saudara lakukan pada sepanjang hari itu. Jika saudara bisa mengevaluasi itu, saudara akan temukan bahwa ada begitu banyak hal yang sebenarnya telah melukai hati Allah dari apa yang kita lakukan. Maka sebelum kita tidur, kita memohon ampun dan belas kasih dari Tuhan. Tuhan, kalau hari ini saya berdosa, ampunilah saya. Besok harinya kita berdoa pagi-pagi dan katakan, Tuhan, pimpin saya hari ini supaya saya bisa menggunakan waktu saya sebaik-baiknya agar saya itu hidup sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Berterima kasihlah kepadanya untuk waktu itu. Lalu periksa segala kejahatan dalam hidup kita yang telah lalu. Terutama kejahatan yang dilakukan di masa muda. Ya, periksa dengan baik. Saya kira tidak ada satupun dari kita yang benar-benar katakan, oh saya paling aman dari antara semua. Kita semua adalah orang berdosa. Ya.
Memeriksa semua hal yang telah kita lakukan itu adalah sikap gentle kita sebagai orang beriman, para saudara. Tapi bukan hanya sekedar memeriksa. Kita harus membuat keputusan bahwa waktu yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah waktu untuk mulai perlahan-lahan meninggalkan segala sesuatu yang tidak baik itu. Yang pada intinya melukai hati Allah. Diperlukan untuk mati dengan membenci dosa dan mencintai Allah di atas segala-galanya. Saya perlu membenci dosa. Dan saya perlu hanya mencintai Allah saja pada saat ini. Hadir perayaan misa setiap hari. Merenungkan kebenaran-kebenaran abadi. Pergi ke pengakuan, menerima komuni setidaknya setiap minggu. 1 kali seminggu setidaknya, para saudara. Ini adalah cara kita dalam rangka persiapan menghadapi kematian itu. Yang tadi waktunya itu kita tidak tahu kapan itu ya. Yang terakhir, periksa hati nuranimu setiap malam. Dan yang terpenting, sering-sering menyerahkan dirimu kepada Allah. Memanggil dengan namanya yang paling kudus, Yesus. Terutama pada saat pencobaan. Hidup kita, para saudara, sekali lagi berjalan menuju kematian. Waktunya kapan untuk masing-masing kita, Tuhan Allah yang tahu semuanya. Apa yang bisa kita lakukan pada saat ini tak lain adalah menggunakan waktu yang Tuhan beri kepada kita. Untuk apa? Untuk meninggalkan dosa-dosa kita, dan untuk terutama mendengarkan apa yang dikehendaki Allah atas hidup kita masing-masing. Mari menyongsong kematian kita dengan sikap beriman yang tepat seperti yang dikatakan oleh Alfonsus Maria di Ligori. Pada saatnya para saudara, ketika kita akan menghadapi kematian itu, kita katakan, selesailah sudah Tuhan, aku ini hambamu, jadilah padaku menurut apa yang engkau kehendaki. Demikian yang bisa saya sampaikan pada saat ini, Bu Sonya. Saya kembalikan lagi kepada Bu Sonya. Makasih. Ya, terima kasih Romo Johannes Cipriandi Jedabu. Perenungan yang pada malam hari ini yang awalnya sungguh menakutkan, judulnya ya Romo, persiapan menghadapi kematian. Tapi malam hari ini saya yakin dan percaya semua kita yang hadir disadarkan kembali pada perenungan malam hari ini. Saya mau memberikan ringkasan sedikit ya Romo untuk perenungan yang Romo bawa pada malam hari ini. Yang kematian bukanlah akhir. Ia hanya pintu untuk memasuki kehidupan baru. Ini yang Romo yang menyadarkan kita dari awal. Dan Romo mengajak kita berdamai dengan realitas kematian. Dengan demikian kita dapat menghadapi dengan baik, dengan gentle sebagai pengikut Yesus. Dengan cara kita merenungkan bahwa kita adalah debu, tanah, cacing. Dan kematian itu pasti, tetapi waktunya yang tidak pasti. Yang terjadi pada kita adalah kita tahu bahwa kematian itu akan menghampiri kita. Tetapi kebanyakan dari kita membayangkan bahwa kematian itu begitu jauh. Seperti tadi kata Romo, kematian itu hanya di balik pintu. Setiap langkah yang kita ambil, setiap nafas yang kita hirup, itu juga menuju mendekati kematian. Kematian orang benar seperti para kudus, kematian orang yang mencintai Allah, ya, yang tidak menyebut kematian melainkan tidur, yang akan menikmati buah dan semua perbuatan dari semua perbuatan baik mereka. Jadi tips dari Romo yang terakhir dari perenungan dari Santo Alfonsus adalah cara kita untuk menghadapi kematian adalah hargai waktu. Karena dengan melakukan kehendaknya dan menyadarkan kita untuk hidup menuju kekudusan. Hargai setiap waktu karena kita tidak tahu kapan kematian menghampiri kita. Datanglah kepada kaki Yesus untuk memohon pengampunan.
dan menyerahkan diri kita kepadanya, terutama dalam penderitaan kita. Berterima kasihlah waktu yang diberikannya setiap hari. Karena Ia memberikan waktu untuk kita merubah diri setiap hari menjadi manusia baru yang Ia kehendaki. Cintailah Dia, menerimalah komuni, dan lakukanlah pengakuan dosa. Ini yang bisa saya ringkas, Romo. Perenungannya pada malam hari ini yang semakin menyadarkan kita apa yang harus kita lakukan selagi kita masih di dunia ini. Ya. Ya, makasih.